Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasirul haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala li haqq qadri wa miqdaril adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-wasfi wal wahyi wa risalati wal hikmati wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umuran wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Sayyidina Athaillah al-Iskandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumi wa amidana bi asrarih fid darain amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung selanjutnya kita kembali mengkaji atau mengaji kitab Al-Hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah, melanjutkan kemarin tentang pembahasan masalah istidraj. Bahwasanya istidraj itu adalah ketika Allah diberikan nikmat, kata Rasul, idza araitallah an'ama 'ala abdi, ketika seorang manusia diberikan kenikmatan, disehatkan badannya, tak pernah sakit, rezekinya tak pernah surut, ngalir terus, jualannya lancar, ya, kemudian utangnya banyak gitu. Jualan lancar, utangnya banyak, Pak. Ya, akan tetapi wa huwa muqimun ala ma'asiyatillah. Tapi dia istiqomahnya bukan ibadah, Pak. Istiqomahnya bermaksiat. Jadi badannya sehat, rezekinya banyak, ya. Kemudian apapun kebutuhannya dicukupkan, tapi dia yang istiqomahnya bukan sholatnya, bukan ibadahnya, tapi justru maksiatnya. Hati-hati, fa'lam annahu, kata Rasul, istidrajan. Itu bukannya nikmat, tapi nikmat membawa sengsara gitu. Nikmat sesaat, sengsaranya selama-lamanya, kan gitu. Jadi itu namanya istidraj. Makanya untuk melawan istidraj tersebut, bagaimana kita introspeksi diri, Pak, introspeksi diri. Sudah seberapa rezeki yang Allah berikan kepada kita, sehat kita sudah seberapa, kemudian nikmat harta kita sudah seberapa, lantas di mana kita menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun sebaliknya, Pak, ada juga orang yang kita ini kadang ngeluh, sholat terus, ibadah terus, ngaji terus, tapi hutangnya banyak, rezekinya sempit. Ada, Pak. Jualan dikit-dikit macet terus. Ada. Nah, kata Rasul dalam satu hadis qudsi, ya, Inna ibadi la yasluhu ilal faqru, kata Rasul. Ada seorang hamba, kata Allah, hadis qudsi itu hadis yang diriwayatkan Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang tertulis yang lewat lisan Rasul, tetapi bukan termaktub bagian daripada Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Allah langsung ngomong kepada Rasul. Kata Allah kepada Rasul, ya Muhammad, inna ibadi la yasluhu ilal faqru. Ada hambaku yang tidak bisa kaya. Ada hambaku yang susah untuk kaya, yang sempit rezekinya. Wa in agnatuhu la fasada halu. Sebab apa? Kalau saya berikan dia kekayaan, maka dia hancur, maka dia sombong, maka dia rusak. Sebaliknya lagi, inna ibadi la yasluhu ilal ghina. Ada seorang hamba yang tidak mungkin, tidak kecuali dia mampu kaya. Sebab apa? Wa in afqaratuhu la fasada haluhu. Kalau dia diberi kefakiran, dia pasti rusak, hancur. Nah, jadi intinya, Pak, kaya dengan tidak kaya itu dari siapa? Dari siapa? Dari kita. Kalau kata di sini, Pak, enggak galau usaha pengen kaya mana? La yasluhu ilal faqru, la yasluhu, inna ibadi la yasluhu ilal faqru wa in agnatuhu fasada haluhu. Loh, kenapa hamba ini kok tidak bisa kaya? Karena kata Ibnu Athaillah, al-imdad biqadril istidad. Kita mampu enggak? Kalau kita menghayal nih, Pak, kalau saya kaya, kira-kira
penghasilannya 10 juta sebulan, sanggup tidak? Harus sanggup. Saya sebulannya penghasilan 10 juta, berarti sedekahnya berapa? Sebab Pak? 10.000. Penghasilan 10 juta, sedekah 10.000 Pak. Sejumat sekali lagi. Mati di ya. Nah harus siap. Kalau kita kaya siap tidak nih? Kita nanti terus istiqomah ibadahnya. Kalau kita kaya siap tidak? Kita sedekahnya rajin. Kalau kita kaya siap tidak? Tidak sombong Pak. Nah kalau kita siap kata Allah bisa. Sebab apa? Yang menentukan kaya tidaknya memang rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tetapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah kalau dia bertakwa tidak mungkin sempit rezekinya. Tidak mungkin banyak masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kelapangan rezeki, dijembarkan rezeki, masalahnya mudah diselesaikan. Kenapa? Karena dia sudah siap, kaya dan miskin dia sudah siap. Ketika kaya dia tidak akan sombong, ketika miskin pun tetap biasa saja. Gitu, ya. Maka orang seperti ini insya Allah dimudahkan. Makanya ada istilah Pak, kenapa orang itu harus berjuang dulu. Tidak ada orang yang berhasil hanya lewat sesaat, tapi melalui proses. Ya. Proseslah. Al-ujratu biqadril masyaqqat. Apapun semua ada prosesnya, dan keberhasilan itu adalah bagian daripada jerih payah proses kita. Kalau kita baru dikasih harta sedikit Pak, baru 2 bulan jadi PNS, ngomongnya sombong. Ya ini tidak mungkin kaya katanya. Apalagi di pejabat tinggi, wah nginjek ke orang kecil kata Allah. Dah usah dikasih kaya, cukuplah segitu penghasilannya. Banyak baru punya motor 2 ikut lah, dengan tetangga negor lagi. Ya ini orang tipe-tipe kan bakal bisa kaya yang kayak gini Pak. La yaslu ilal faqru kata Allah, tidak mungkin aku kayakan. Sebab apa? Wa in agnatuhu la fasada halu. Sebab kalau aku beri kekayaan dia pasti akan hancur dengan kesombongannya, hancur dengan keangkuhannya dan lain sebagainya. Ya. Nah ini bagian kurang adab terhadap Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah, min jahlil murid ayang si'a al-adab. Bagian daripada kerusakan, kebodohan seorang hamba kepada Allah adalah lupa etika, lupa tata krama, lupa adab. Kalau kita diberi nikmat, adabnya apa? Bersyukur. Tapi apa kata Allah? Wa qul li ibadiyas sakin wa qalilul li ibadiyas sedikit hambaku yang bersyukur. Ini yang menyebabkan manusia itu susah dan susah. Punya harta susah, miskin nambah susah, kaya susah, banyak utang nambah susah. Jadi kapan senangnya Pak? Susah terus. Kenapa? Min jahlil murid ayang si'alahu al-adab. Karena dia tidak punya etika, tidak punya adab. Kapan dikasih oleh Allah rezeki luas, mulai lupa sholatnya, lupa sedekahnya, lupa. Nah ini penariknya, adabnya kurang. Fatu akhiru al-uqubatu anhu. Maka nanti kata Allah, lihatlah akhirnya. Manusia itu berbuatnya jangan sekarang. Kalau berbuat itu jangan lihat sekarang Pak, lihat hasilnya. Itu setan, iblis dulunya di mana Pak? Dulu di surga. Kenapa dia bisa di neraka selama-lamanya? Karena ada kesombongan. Awal dari kesombongan yang berbuntut pada kesengsaraan. Ya. Patu akhirul uqubatu anhu, hati-hati. Nanti akan diakhirkan siksanya, sehingga ketika dia lagi nikmatnya dengan nikmat yang Allah berikan, dengan harta yang ia miliki, tetap diberilah kehancuran. Kenapa? Karena tidak punya adab. Makanya kita belajar adab. Dan samaratul ilmi al-adab. Buahnya ilmu, puncak tertingginya manusia itu punya ilmu adalah ketika dia mampu menanamkan etika, tata krama.